Kementerian Keuangan berencana mengenakan cukai pada produk kemasan plastik. Kebijakan ini merupakan bagian dari diversifikasi produk yang terkena pungutan cukai. Pengenaan cukai pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dan distribusi sehingga bisa menekan faktor negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Pemerintah berencana mengenakan tarif cukai plastik kurang dari Rp200 per buah. Meski demikian, rencana pengenaan cukai plastik tersebut menuai penolakan dari kalangan pelaku usaha dan Kementerian Perindustrian. Kemenperin beralasan aturan itu akan menurunkan konsumsi dan akan berdampak pada perlambatan industri minuman. Selain itu, pengenaan cukai dapat menciptakan disharmoni kebijakan yang saat ini sedang disosialisasikan dan diterapkan pemerintah. Antara lain kemudahan investasi, tax holiday, dan tax allowance. Rencana pengenaan cukai plastik menuai pro dan kontra. Lantas apa untung rugi pengenaan cukai plastik khususnya bagi industri nasional? Langsung saja kita membahasnya bersama Sekretaris Komite Ekonomi dan Industri Nasional Putri K. Wardani. Selamat malam Ibu Putri. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ibu Putri, kita langsung straight to the point. Kita tahu sekarang pemerintah sedang mengkaji kemungkinan ekstensifikasi cukai terhadap plastik. Tanggapan Ibu dulu seperti apa? Sebagai Sekretaris KEIN, ya. Tentunya kami mendengarkan dari keluhan-keluhan dari asosiasi dan pelaku usaha. Dan sudah banyak masukan yang secara informal disuarakan oleh mereka bahwa ini akan merugikan multi industri sebenarnya ya. Tapi tentunya yang paling terkena dampaknya adalah industri makanan dan minuman. Dan itu tentunya tidak hanya pelaku besar saja, tetapi juga pelaku home industry. Seperti kita ketahui banyak pelaku home industry yang mengemas produk-produk makanan kecilnya itu dalam kemasan plastik. Nah kalau begitu mungkin ada datanya, mungkin Ibu punya begitu ya. Apakah memang sangat besar konsumsi plastik nasional? Kalau menurut kalangan pengusaha sepertinya tidak terlalu besar, Bu. Saya sendiri tidak ada datanya, tetapi kalau melihat penggunaan plastik untuk industri selama ini, mereka sudah banyak melakukan tahapan-tahapan untuk recycling post industri ya. Jadi artinya banyak pengembalian produk, kemasan produk diolah menjadi bahan-bahan rumah tangga dan sebagainya. Tentunya ini juga membawa dampak lain lagi untuk industri pengolahan limbahnya, ya. Berarti mereka tidak ada masukan untuk bahan bakunya. Nah, kalau misalnya tadi mungkin Ibu berbicara dalam kapasitas sebagai Sekretaris KEIN, kalau berbicara dalam kapasitas sebagai pengusaha, dari sektor usaha yang Ibu tekuni sendiri begitu, apakah persentase penggunaan plastiknya juga cukup besar, Bu? Mungkin saya bisa katakan 50% ya. 50%? Ya, cukup tinggi. Cukup tinggi, 50% dari produk kami menggunakan kemasan plastik, ya. Dan tentunya langkah yang diinisiasi dari Kementerian Keuangan ini membuat panik juga pelaku industri. Kalau industri kosmetik seperti kami mungkin dampaknya lebih sedikit secara proporsi biaya ya, walaupun bagaimanapun juga itu akan memberikan dampak dan mau tidak mau, pengusaha kan tidak mungkin merugi menjual, jadi tentunya akan membebankan ini kepada konsumennya. Dan kalau makanan minuman itu porsinya sangat besar, sangat besar. Jadi katakan makanan kecil yang dijual dengan bungkus plastik itu 10-15 ribu, kalau dikenakan cukai bisa langsung naik drastis. Dampak harganya drastis dan itu mendorong inflasi tentunya. Ya, memang tadi kalau kata Ibu bilang 50% produk dari usaha Ibu kemasannya menggunakan plastik. Kalau saya ada datanya memang produk minuman itu dikemas plastik itu 70%. Ya, di lebih Indonesia lagi itu. Ya, makanan dan minuman tuh lebih lagi. Nah, kemudian begini, sebetulnya ekstensifikasi cukai itu pengenaan cukai kan sebetulnya diamatkan juga oleh undang-undang, artinya tidak ada masalah. Cuma mungkin yang diributkan sekarang adalah jangan ke plastik begitu, Bu. Apakah Ibu melihat sebetulnya kalau tidak ke plastik begitu ada barang-barang lain yang juga bisa dikenakan cukai? Saat ini pendapatan cukai terbesar kan tentu dari industri rokok ya. Kalau target pemerintah hanya 1,8, saya pikir itu merupakan sebagian kecil sekali ya yang bisa dikompensasi dari pendapatan yang lain. Saat ini kita sedang besok
pagi Pak Presiden menginisiasi tax amnesty ya di Dijen Pajak. Ini salah satu daripada allowance atau kemungkinan pendapatan negara yang bisa didapatkan dengan cara tanpa harus membebani baik industri maupun konsumen kan. Jadi memang saya juga ada datanya kalau tidak salah tadi kalau misal memang nanti ekstensifikasi cukai terhadap plastik diberlakukan dapat penerimaan negara 1,91 T, tapi kemudian akan ada kerugian juga 2,4 T. Jadi justru merugi. Betul, dampaknya kepada kan? Industri secara keseluruhan lebih banyak ruginya daripada keuntungannya. Dan mungkin selain industri makanan minuman, industri manufaktur juga akan terkena dampak. Banyak sekali yang menggunakan kemasan plastik sebagai pembungkus ya. Sejauh mana Ibu merasa begitu ya dengan kalau misalnya nanti pemerintah memilih untuk memberlakukan cukai terhadap plastik ini akan berdampak terhadap stabilitas harga mungkin produk makanan dan minuman dan mungkin bisa memicu inflasi dan sebagainya? Pasti akan naik dan tentunya makanan minuman terutama itu adalah faktor penentu di dalam kebijakan inflasi kan ya. Jadi tentunya itu akan sangat terasa dampak daripada kenaikan harganya. Gitu. Ada kekhawatiran juga nggak Bu terhadap investor mungkin yang selama ini terjun di bidang sektor perplastikan begitu akan kabur ketika kalau kita lihat di negara lain kan sebetulnya tidak dikenakan cukai untuk plastik. Kalau Indonesia dikenakan pasti mereka akan kabur. Ya, sebenarnya kan ada cara-cara lain lah ya. Cara-cara yang lebih bisa diterima seperti bagaimana mendorong penggunaan biodegradable plastik. Jadi justru diberikan insentif untuk industri katakan kemasan bagaimana supaya mereka kalau menggunakan bahan yang friendly terhadap lingkungan katakan mereka mendapatkan insentif yang lebih baik. Jadi kan ini positif enforcement daripada negatif seperti ini. Bukan diberikan cukai begitu Bu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya Bu. Kita harus jeda dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report.